Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya, ya. Diki di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemrograman website kita di pertemuan ketiga, ya. Di sini deskripsi singkat saya akan menjelaskan tentang pertemuan ketiga tentang materi web layout ini, ya. Nah, oke, apa itu web layout? Nah, tentu di dalam pembuatan sebuah aplikasi website, ya, aplikasi website baik website pemerintah, website blog personal atau website e-commerce, ya, itu sangat penting. Kenapa? Layout itu adalah berpengaruh terhadap tata letak, ya. Jadi layout sebuah situs itu adalah tentang mengatur bagaimana tata letak komponen di halaman web tersebut, gitu ya. Nah, situs yang baik itu akan menjadi situs baik juga, ya. Kemudian situs yang baik harus mendukung tujuan pembuatan situs itu sendiri. Contohnya, kalau kita membuat website tentang e-commerce, ya tentu apa yang kita tampilkan itu harus contoh gambar produknya itu ukuran dan size-nya dan font-font keterangannya juga kita harus pikirkan, gitu ya. Bagaimana mata si klien atau si pengguna ketika mengunjungi website kita langsung tertuju pada produk-produk yang ingin dia beli, jadi tidak terganggu dengan teks yang terlalu banyak, contohnya seperti itu. Karena bahasanya di web e-commerce kan memang yang dijual adalah salah satunya konten foto, ya, konten foto. Oke. Nah, layout itu diperlukan untuk menunjukkan ukuran yang tepat, posisi, desain, dan lokasi dari segala sesuatu di setiap adegan. Jadi ketika tombol sesuatu diklik, maka apa yang terjadi pada layout tersebut, demikian, ya. Nah, kemudian gini, ada dua jenis layout, ya. Yang pertama layout latar belakang atau tata letak background, yang mendefinisikan itu pengaturan dan desainnya hanya latar belakang, ya. Kemudian layout karakter satu atau lebih tiap adegan. Jadi ini menunjukkan key pose karakter pada layar belakang, gitu ya. Nah, ini tujuan layout sendiri. Pertama kita dasarkan dengan temanya. Kita mau buat website apa? Jadi layoutnya juga sesuaiin, gitu ya. Kita mau buat website berita, tentu kita harus buat layout yang proporsional itu adalah tidak terlalu banyak foto tetapi banyak mengandung content reader, gitu ya, yang bisa dibaca langsung pada highlight beritanya contohnya. Oke, kemudian layout itu harus dibuat simple, menarik, dan interaktif mungkin. Nah, kita lanjut. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk yang pertama dari segi gender, ya. Kita web tersebut dibuat itu apakah hanya kepada gender wanita saja atau laki-laki. Jadi ada sebuah website kekhususan, jadi sebuah ruang informasi yang hanya khusus informasi tersebut diperuntukkan kepada gender tertentu, gitu ya. Contohnya demikian. Kemudian jika kita membuat situs edukasi, maka kita juga harus memilih targeting kita itu siapa. Kalau kita membuat situs untuk anak perkuliahan, ya, tidak mungkin konten yang kita sajikan itu konten yang dibaca khusus untuk anak SD, yang tidak demikian, gitu ya. Jadi kita harus tata letak bahasa juga, proporsi warna juga memang harus mendukung dengan usia kelompok tersebut, ya. Nah, itu contohnya edukasi, ya, tingkat pendidikannya, gitu ya. Nah, kemudian browsing lokasinya itu apakah di sekolah, gitu ya, di rumah atau di kantor, demikian. Nah, ini dari desain sebuah halaman itu meliputi yang pertama pembagian tempat pada halaman atau space di layoutnya, ya. Kita ngatur jaraknya, kemudian pengelompokan teks dan grafiknya, serta penekanan pada satu bagian tertentu, gitu ya.
Jadi penekanan pada satu bagian tertentu ini dimaksudkan adalah sebenarnya ketika si user mengunjungi sebuah halaman website, mata si user tersebut akan langsung melihat pada objek yang dilihatnya langsung. Artinya ketika kita buka sebuah website, mata kita langsung tertuju pada gambar tersebut. Itu maksud daripada poin yang terakhir ini, gitu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya layout web atau model. Ada model daripada sebuah indexing halaman. Ini berhubungan dengan tata letak ya. Tata letak itu ada di atas, ada di bottom, ada left ya, atau split gitu ya, dan ada alternating index. Ini maksudnya adalah indeks itu sendiri sama kalau kita appendix ya, kita buka sebuah pustaka ataupun kosakata, kata-kata penting itu pasti ada indeksnya, dari A, huruf A apa aja, B. Jadi bahasa indeks di sini lebih dikatakan sebagai susunan kumpulan daripada sebuah menu nantinya, gitu ya. Nah, contoh layout web ini model top index, di mana top index menunya itu adalah yang ini ya, ini dia. Ini top index namanya ya, karena menu ada langsung di atas gitu. Oke ya, pahami. Nah, layout web button index ini indeks pada bagian bawah. Kita bisa lihat di mana indeksnya di bagian bawah ini ya, ini indeksnya ya. Jadi berupa menu-menu yang kita bisa lihat di sini, ada homepage, accessibility, low graphic, and local context dan sebagainya. Itu contoh daripada bottom index gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini left index, contoh daripada left index, di mana indeksnya itu atau berupa menu itu ada di sebelah kiri gitu ya, di sini. Nah, ini contoh left index. Jadi sudah dipahami ya bagaimana posisi indeks dari sebuah halaman web itu. Nah, ini contoh daripada right index, sama kebalikan daripada yang left index tadi. Oke ya. Nah, ini contoh daripada website OJS kita ya, website daripada paper jurnal. Jadi bagi tim mahasiswa yang ingin melaksanakan tugas akhir butuh referensi, saudara bisa lihat nanti, kunjungi website ini ojs.id indeks PHP atau JT, ada JT gitu ya. Maka akan diarahkan ke jurnal prodi kita ya, jurnal prodi kita. Di sana akan banyak referensi-referensi tentang yang kalian bisa ambil sebagai referensi judul tugas akhir gitu ya. Oke. Nah, kembali kemari, ini indeksnya adalah penggunaan top index ya. Di sini ada top index. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini ada layout web modelnya split ya. Split di sini nanti indeksnya bisa di kanan kiri, ada di bagian kiri dan ada di bagian kanan indeks menunya gitu ya. Oke, bisa dipaham ya. Nah, atau ada layout web dengan menggunakan alternatif index ya. Kalau kita lihat di sini ya, menggunakan alternatif index. Ya, nanti kita bisa lihat di sini menggunakan alternatif index layout tersebut. Kemudian layout web layouting ini adalah memiliki teknik ya, teknik layouting. Jadi ada teknik layouting ya. Teknik layouting ini ada 4 ya. Yang pertama itu adalah sequence ya. Sequence ini sendiri adalah urutan perhatian yang dilakukan dalam layout ya.
urutan perhatian itu maksudnya mata si klien ketika melihat ya, mata si klien ketika melihat dia kemana, satu, terus ke bagian mana, terus ke bagian mana gitu. Itu contohnya maksudnya ya. Itu maksud daripada urutan perhatian. Jadi itu harus pahami urutan perhatian. Nah, kemudian ada lagi namanya teknik itu adalah emphasis ya. Teknik emphasis itu adalah teknik yang memberikan penekanan tertentu pada layout. Contohnya kalau kita buka sebuah halaman website tentang gadget, maka akan langsung tampil sebuah gambar gadget yang menonjol, sehingga ketika kita melihat sebuah halaman web tersebut, langsung mata kita tertuju pada gadget tersebut, foto gadget maksudnya gitu ya. Paham ya? Oke. Kemudian yang balance ya. Balance ini tata letaknya antara layout kanan dan layout kiri itu sama-sama tidak berat dan berimbang gitu ya. Kemudian unity itu menciptakan kesatuan secara keseluruhan ya. Menciptakan kesatuan secara keseluruhan artinya bisa jadi gabungan daripada ketiga teknik ini gitu ya. Gabungan daripada ketiga teknik ini. Oke. Nah, ini contoh daripada layout web sequence. Ketika kita membuka poster atau halaman ini, anggaplah sebuah poster atau halaman website. Pertama kita akan melihat apa yang pertama kita lihat. Yang pertama itu adalah pasti kita akan melihat ini judul daripada poster tersebut ya. Kemudian selanjutnya kita melihat kita lihat apa namanya gambar ya, peta daripada gambarnya. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang selanjutnya pasti kita akan melihat deskripsinya gitu. Baru keempat, siapa sih pembuatnya gitu ya. Itu contohnya. Artinya kalau kita ngomongin kita ngomongin sequence, itu adalah ngomongin urutan ya. Kemudian emphasis itu yang artinya menekankan pada sesuatu objek langsung. Kita melihat poster atau halaman website yang dengan produk seperti ini, otomatis kita akan tertuju pada gambar sepatu ini gitu ya. Paham ya? Emphasis jadi menonjolkan sesuatu yang langsung mata kita ke sana gitu. Nah, balance seperti ini bisa Anda perhatikan. Meskipun di sebelah sini ya, sebuah gambar besar dengan adanya teks, tapi sudah cukup mewakili, puas kita pandang. Sementara di sini ada juga dibagi kecil-kecil gambar itu, tapi ada langsung kontennya gitu. Jadi berimbang, ini dikatakan balance. Nah, kemudian unity itu gabungan daripada semuanya. Ada left index, ada juga right, dan ada top ya, dan segala macam itu ya. Dan ini ada penonjolan. Apa sih ini gitu ya. Oke, navigasi. Jadi navigasi dalam website itu adalah rantai kerja. Nantinya misal kalau kita klik ke focus and scope, maka kita akan dilarikan ke halaman focus and scope. Kalau kita klik reviewer team, maka kita akan dilarikan ke halaman yang menyajikan tentang reviewer tadi gitu ya. Itu contohnya. Nah, ini jenis navigasinya. Satu navigasi itu ada yang linear. Kita katakan misalnya di sini ada home ya. Kalau diklik maka ke halaman about ya. Halaman about bisa ke halaman home lagi, dan bisa ke halaman misalnya produk gitu. Contohnya demikian. Nah, contoh di sini struktur navigasi home linear ini sudah kita bahas kemarin minggu lalu ya. Oke, saya kira sudah paham hierarki dan campurannya seperti ini ya. Nah, ini contoh Anda bisa latih lagi, Anda latih sendiri. Analisis layout web ya. Ini kompas.com kira-kira menggunakan teknik layoutingnya itu apa gitu.
menggunakan teknik layouting apa? Apakah emphasis, apakah resequence, apakah unity gitu ya, Anda bisa lihat sendiri ya. Contoh lagi detik.com ya, dia menggunakan teknik apa gitu ya, menggunakan teknik apa, Anda bisa pahami nanti ya, kira-kira paham ya maksudnya ya. Nah oke, lanjut lagi, ini contoh daripada website Apple ya. Apple, ketika kita kebuka langsung muncul sebuah gambar yang otomatis ini adalah menggunakan teknik emphasis ya, teknik emphasis, penekanan pada sesuatu objek gitu ya. Ini juga emphasis ya di Gmap ya. Nah kemudian selanjutnya ini contoh daripada era phone escape. Nah, kita langsung tertuju ini kemana? Pertama kemari, kemudian kita langsung kemari ya, itu contohnya. Jadi katakan dia penonjolan itu balance gitu ya. Nah ini contoh website Doage, indeksasi daripada paper kemana? Ini adalah indeks ya, ini juga ada indeks. Paham ya? Nah oke, terima kasih, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang materi ke pertemuan ketiga ini ya. Saya harap Anda bisa memahami tentang penjelasan singkat di materi ketiga ini. Oke, jika nanti ada pertanyaan atau